Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa bertatap muka lewat daring ya. Semoga teman-teman seperjuangan BKY 5A masih tetap semangat dan sehat selalu. Namun sebelumnya kami kelompok 8 mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu dosen kami, Ibu Anggia Epitarini, yang sudah memberikan kesempatan untuk mempelajari, untuk membahas dan untuk membuat video mengenai komunikasi organisasi yang tergabung dalam kelompok 8. Baik, kami kelompok 8 ada 5 orang, yaitu ada Mbak Ayuni Rahma, kemudian ada Mbak Azizah, kemudian ada saya sendiri Lilis Hasanah dengan nomor NPM 201805000017, dan nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Selawati juga oleh Mbak Susanti. Baik, kami akan membahas bahan materi di mana ada pengertian, ada jenis-jenis komunikasi di organisasi, dan ada gaya komunikasi di organisasi. Baik, sebelumnya sebelum kami menjelaskan lebih banyak, lebih dahulu kami akan membahas terlebih dahulu apa sih komunikasi di organisasi itu. Nah, di sini komunikasi menjadi salah satu kebutuhan dasar individu dalam berinteraksi di dalam kelompoknya. Tujuan komunikasi bukan hanya informatif atau sebagai cara penyampaian pesan, tapi juga menjadi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan, baik individual, dalam kelompok ataupun organisasi. Nah, dalam konteks organisasi, komunikasi efektif akan menentukan tersampaikannya tujuan atau visi misi organisasi kepada para anggotanya. Organisasi dalam hal ini adalah bagian-bagian yang saling bergantung. Dengan kata lain, organisasi merupakan struktur yang melangsungkan proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, di mana operasi dan interaksi di antara bagian yang satu dengan yang lainnya dan manusia dengan manusia yang lainnya berjalan secara harmonis, dinamis, dan pasti. Nah, kemapanan struktur organisasi yang melangsungkan prosesnya secara sistem tersebut akan dapat mencapai tujuan secara efektif, yaitu input yang diproses akan menghasilkan output yang diharapkan sesuai dengan biaya, personel, dan waktu yang direncanakan. Nah, komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok, di mana pembahasan komunikasi organisasi antara lain menyangkut struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi. Komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain, meliputi arus komunikasi vertikal dan horizontal. Nah, bila sasaran komunikasi dapat diterapkan dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi perusahaan, maka sasaran yang dituju pun akan beraneka ragam. Tapi tujuannya utamanya tentulah untuk mempersatukan individu-individu yang tergabung dalam organisasi tersebut. Di sini ada pengaruh komunikasi terhadap organisasi. Komunikasi organisasi dilihat sebagai derajat atau tingkat informasi tentang pekerjaan yang dikirimkan organisasi untuk organisasi dan di antara anggota organisasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi adalah untuk membentuk saling pengertian, mutual understanding, sehingga terjadi kesetaraan kerangka referensi dan kesamaan pengalaman di antara anggota organisasi. Komunikasi organisasi harus dilihat dari berbagai sisi, yaitu pertama komunikasi antara atasan kepada bawahan, kedua antara karyawan dan satu dengan karyawan yang lain, dan yang ketiga adalah karyawan dengan atasan.
Nah, hubungan komunikasi antara atasan dan bawahan juga tidak bisa dilepaskan dari budaya paternalistik, yaitu antara atasan jarang sekali atau tidak pernah memberikan kepada bawahannya untuk bertindak sendiri, yaitu untuk mengambil inisiatif dan mengambil keputusan. Hal ini disebabkan karena komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan bersifat formal, di mana adanya struktur organisasi yang jauh antara atasan dengan bawahan, sehingga konsekuensi dari perilaku ini bahwa pada bawahannya tidak dimanfaatkan sebagai sumber informasi, ide, dan saran. Komunikasi memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada para karyawan tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakannya, dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika sedang berada di bawah standar. Nah, kemudian fungsi dari organisasi komunikasi. Di sini ada 4. Satu diantaranya fungsi informatif, di mana organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Nah, informasi juga didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti, di mana orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan dalam organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan atau bawahan membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan. Di samping itu juga informasi tentang jaminan keamanan, bisa jaminan sosial atau kesehatan atau izin cuti dan sebagainya. Dan kedua adalah fungsi regulatif, di mana fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat 2 hal yang berpengaruh terhadap tugas regulatif, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang berada di dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disimpan. Juga memberi perintah atau instruksi supaya perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Sedangkan ketiga yaitu fungsi persuasif, di mana dalam mengatur suatu organisasi kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Nah, adanya kenyataan ini maka banyak pemimpin atau pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Dan yang keempat adalah fungsi integratif, di mana setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi yang dapat menunjukkan hal tersebut, yaitu saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, misalnya buletin, newsletter, dan laporan kemajuan organisasi. Dan saluran komunikasi informal seperti perbincangan antara pribadi selama masa istirahat kerja, dan ada di mana mungkin bisa di pertandingan olahraga ataupun kegiatan di rumah wisata. Nah, pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Nah, kemudian ada proses komunikasi dalam organisasi. Prosesnya di sini adalah proses komunikasi dalam organisasi meliputi komunikasi internal dan proses komunikasi eksternal. Di mana komunikasi internal adalah merupakan pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan dalam struktur lengkap yang khas, disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan sehingga pekerjaan berjalan atau operasi dan manajemen. Kemudian di komunikasi eksternal, di mana
adalah komunikasi antara pimpinan organisasi atau perusahaan dengan khalayak audiens di luar organisasi. Contoh dari komunikasi eksternal yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak yang bersifat informatif. Contohnya adalah majalah, press release, media release, artikel surat kabar atau majalah, pidato, brosur, poster, konferensi pers, dan lain-lain. Nah, jadi di dalam pemaparan yang pembahasan di awal, saya memberikan pemahaman bahwa pengertian komunikasi di organisasi itu adalah merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Nah, organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi di organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Baik, dari saya sekian. Maka untuk pemaparan lebih lanjut akan saya berikan kepada Mbak Ayuni. Mbak Ayuni, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bunda Lilis yang telah memaparkan materinya, yaitu tentang pengertian komunikasi di organisasi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Aini Rahmah dengan NPM 2018 015 00095. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang pengertian komunikasi di organisasi menurut para ahli. Kalau tadi kan Bunda Lilis pengertian komunikasi di organisasi secara umum. Nah, di sini menurut para ahli. Yang pertama ada Wiranto tahun 2005. Menurut Wiranto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Nah, komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Yang kedua ada komunikasi informal, adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Jadi menurut Wiranto, komunikasi di organisasi itu ada informal dan formal. Nah, yang kedua menurut Griffin tahun 2003 dalam A First Look at Communication Theory, pembahas tentang komunikasi organisasi mengikuti teori manajemen klasik yang menempatkan suatu bayaran pada daya produksi, presisi, dan efisien. Jadi menurut Griffin dalam A First Look at Communication Theory, menurut dia atau menurut beliau, komunikasi organisasi itu mengikuti teori manajemen klasik. Nah, yang ketiga ada menurut Goldhaber dalam Arni Muhammad 2005 memberikan komunikasi organisasi sebagai berikut. Organizational communication to tap with environmental uncertainty. Nah, dengan kata lain bahwa komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Jadi menurut Goldhaber, komunikasi di organisasi itu adalah tentang bertukar pesan dalam suatu hubungan jaringan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip dari teori manajemen klasikal adalah sebagai berikut. Yang A atau yang pertama, kesatuan komando, yaitu suatu karyawan hanya menerima pesan dari satu atasan saja. Yang B ada rantai skalar, garis otoritas dari atas ke bawahan yang bergerak dan dari atas sampai ke bawah untuk organisasi. Rantai ini yang diakibatkan oleh prinsip kesatuan komando harus digunakan sebagai suatu saluran untuk mengambil keputusan dari komunikasi. Yang C ada divisi pekerjaan, manajemen, yaitu manajemen perlu arahan untuk mencapai suatu derajat tingkat spesialisasi yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi dengan suatu cara yang efisien. Yang D ada tanggung jawab dan otoritas. Di sini perhatian harus dibayarkan kepada hak untuk memberi order dari ketaatan seksama. Suatu ketepatan, keseimbangan antara tanggung jawab dan otoritas harus dicapai. Yang E ada disiplin, ketaatan, aplikasi, energi, perilaku, dan tanda rasa hormat yang keluar
selurut dengan kebiasaan dan aturan yang disetujui. Yang F, mengebawahkan kepentingan individu dari kepentingan umum melalui contoh peneguhan, persetujuan adil, dan pengawasan terus-menerus ya. Baiklah, itu yang saya sampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Terima kasih kepada Mbak Ayumi yang telah menjelaskan tentang pengertian organisasi menurut para ahli dan prinsip-prinsip organisasi manajemen secara klasikal. Selanjutnya saya Selawati dengan NPM 2018-0157 dan 012 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi. Komunikasi di organisasi pada umumnya membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian, serta budaya organisasi. Komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pada suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantungan satu sama lainnya, meliputi arus komunikasi vertikal dan horizontal. Menjadi seorang karyawan, manajer, klien, dan konsultan adalah penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Maka dari itu, proses komunikasi dalam struktur yang lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal hingga kerja organisasi dapat berjalan. Komunikasi di organisasi terdapat 4 jenis. Yang pertama itu komunikasi ke atas, yang kedua komunikasi ke bawah, yang ketiga komunikasi bisnis, dan yang keempat itu komunikasi informal. Kalau komunikasi ke atas itu komunikasi bawahan kepada atasan atau karyawan untuk manajer. Kalau komunikasi ke bawah itu kasih atasan kepada bawahan untuk manajer untuk karyawan. Kalau komunikasi bisnis itu komunikasi yang transmisi bisnis terkait informasi antara karyawan, manajemen, dan pelanggan. Kalau yang satunya lagi komunikasi informal itu komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza. Saya dari kelas Y5A kelompok 8. NPM saya 2018-015-00071. Nah, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Sebelumnya saya menjelaskan, saya berterima kasih kepada Ibu Sela yang udah menjelaskan materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya komunikasi di organisasi. Maksudnya, selain proses komunikasi di organisasi, adapun gaya untuk komunikasi di organisasi. Berikut beberapa gaya berkomunikasi. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama, the controlling style. Nah, controlling style maksudnya, controlling style communication ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Nah, yang kedua ada egalitarian style, yaitu dalam gaya komunikasi ini tidak dilakukan secara terbuka. Artinya setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan masalah ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan formal. Nah, yang ketiga di sini ada the consulting style, yaitu gaya komunikasi yang berstruktur. Ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan digunakan menetapkan perintah yang harus dilakukan, penjadwalan tugas dan pekerjaan, serta struktur organisasi. Nah, selanjutnya ada yang the dynamic style. Gaya berkomunikasi dinamis ini memiliki kecenderungan agar agresif karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Nah, yang kelima ini ada the religious style, yaitu gaya komunikasi ini lebih mencerminkan keadaan untuk menerima pesan, saran, pendapat, ataupun gagasan dari orang lain. Lanjut, daripada keinginan untuk memberikan perintah, meskipun pengiriman pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Nah, yang terakhir ada
the withdrawal style, yaitu akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindakan komunikasi. Artinya tindakan ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antara pribadi yang dihadapi orang-orang tersebut. Terima kasih. Dan selanjutnya itu adalah contoh kasus. Dalam ini kami kelompok 8 memberikan satu contoh kasus yang terjadi pada PT Sumber Daya Sentosa. Perusahaan ini bergerak pada bidang otomotif. Perusahaan ini mengalami permasalahan dengan karyawannya. Masalah ini diawali, hal ini dikarenakan oleh miscommunication yang terjadi antara atasan dengan bawahan. Masalah ini diawali karena perubahan kebijakan mengenai perhitungan gaji atau upah pokok karyawan. Pihak perusahaan tidak memberitahukan kepada karyawannya, sehingga karyawan berpikir bahwa mereka diberlakukan semena-mena oleh perusahaan, dan karyawan melakukan tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun hal ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dan selanjutnya itu adalah penjelasan dan kesimpulan kasus. Berdasarkan kasus yang kami berikan atau kami contohkan, semua berawal dari kesalahpahaman oleh pihak perusahaan yang disebabkan oleh miscommunication yang menyebabkan karyawan melakukan demonstrasi. Namun hal ini tidak berhasil. Perusahaan itu langsung melakukan tindakan keras, yaitu dengan mem-PHK para karyawannya. Dan dalam hubungan komunikasi di suatu lingkungan kerja, perusahaan, antar individu ini akan sering terjadi. Dan permasalahan ini sering terjadi biasanya adalah karena masalah komunikasi yang kurang baik. Sehingga cara mengatasi dalam perusahaan harus benar-benar paham manajemen inti dari perusahaan untuk meminimalisir dampak yang akan timbul. Jadi solusinya dari kelompok kami itu adalah pihak perusahaan harus memperbaiki kesalahannya, mencari dari mana asal kesalahannya, terutama untuk manajer perusahaan harus bisa menjaga komunikasi dengan para karyawannya. Dan cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Dan jika teman-teman yang ada ingin ditanyakan kami persilahkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.